Oke, para pendengar, ketemu lagi bareng kita di Dengar-Dengar. Kali ini kita membahas tentang sesuatu yang menurut kita ganjil ya. Benar nggak sih, ganjil? Benar. Menurut kita ganjil dan sepertinya ini perlu dibahas gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa ikutan komen nanti di bawah. Pendapat kalian bagaimana tentang apa yang kita bahas hari ini? Kita langsung aja kita obrolin tentang penasaran kita tentang istilah-istilah yang Baru-baru ini ya lagi pada banyak dibahas lah pembaharuan bahasa-bahasa yang bikin kita pada bingung. Tapi kayaknya menurut kita ini ada misi atau kepentingan. Gimana menurut lo, bro? ya menurut gue sih cukup menyesatkan sih, dimana istilah-istilah kayak gitu kan hari ini begini, nanti mungkin tahun atau 2 tahun ke depan ganti, terus ke generasi berikutnya ganti lagi gitu, padahal sebenarnya sama aja sih. Kalau yang sekarang ini contohnya ini apa gara-gara sekarang lagi corona ini lagi banyak bahasa-bahasa yang dirubah nih. Kayak ODP atau PDP. Nah, itu diganti jadi OTG. OTG itu apa sih? Gue baru dengar malah tuh yang istilah baru. Gue dengar katanya mau diganti gitu, cuman gue istilah barunya apa. Terus kalau nggak salah sih yang kemarin bilang new normal itu diganti lagi itu istilahnya tuh. OTG itu Kalau nih, ODP itu apa? ODP orang dalam pengawasan. Hmm. Kalau PDP pasien dalam pengawasan. Apa Hmm, dalam perawatan kali ya? mungkin. OTG orang tanpa gejala. Nah itu tuh yang paling baru. Nah sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa sih keluar istilah-istilah itu gitu? Kenapa sih timbul istilah-istilah yang seharusnya bahasa simpel aja sih gitu loh, maksudnya eh, jangan apa ya, jatuhnya kita dipaksa untuk menelan itu kan. Gue pikir ini sih buat kepentingan di dalamnya. Ada kepentingan dari pemerintah. Kayak misalkan bahasa-bahasa ini dirubah. Ya contoh kecilnya sih nanti kayak printingan, cetakan, tulisan-tulisan signage di rumah sakit atau dimanapun yang sekarang lagi mungkin pada banyak signage-signage tentang corona ini jadi pada dirubah semua. Istilah produksi lah itu ya. Hmm. Nah, untuk kepentingannya sih macam-macam di dalamnya. Mungkin ya teman-teman bisa ngebayangin juga lah arahnya kemana aja. Kayaknya kalau kayak gitu sih sebenarnya udah dari zaman gua kecil kali ya, zaman gua sekolah tuh. Ya, ini sih bakalan berkembang terus. Ya, contoh kayak kemarin masalah dari PBB ngomongnya nggak usah pakai masker. Yang pakai masker itu cuman yang nggak sakit. Akhirnya pakai masker untuk semuanya. Ya, contoh kecilnya sih kayak begitu. Gua mau tanya gini ya, maksudnya hubungannya sama dulu istilah-istilah itu dengan yang dari dulu, dari gua kecil gitu, zaman-zaman gua kecil ada istilah-istilah olahraga, maksudnya pelajaran sekolah yang gini yang gitu diganti. Iya, menurut lo kepentingannya apa sih? Setiap ganti Eh, pemerintah, setiap ganti menteri, mau menteri pendidikan, mau apapun itu, kayaknya kebijakan dengan apa namanya peraturan-peraturan itu akhirnya buat turun ke bawah tuh berubah semua. Yang pada awalnya kita udah tahu bahasanya seperti ini, arahnya seperti ini, peraturannya seperti ini, akhirnya berubah.
Kalau dulu gue ngiranya tuh label sih, maksudnya karena atasannya baru, jadi label gue tuh ini gitu loh. Misalkan kayak PMP ke PPKN gitu kan, dulu kan tuh ada tuh. Betul. Padahal isinya sama Iya, PPKN, iya. tapi judulnya berbeda karena ya nggak tahu entahlah yang di atasnya itu bagaimana. Gue pikir cuman kayak ini produknya gue loh gitu loh. Zaman Jatuhnya ke gua produk. sekolah sih buku-buku abang gua masih bisa gua pakai. Hmm. Tapi kalau sekarang-sekarang kayaknya udah nggak bisa tuh. Udah nggak bisa, udah nggak bisa. Mm-mm. Terus Zaman gue juga ya, masih bisa tuh. nah iya makanya kan lu ngelihat sendiri, mungkin lu ngerasain sendiri, nggak tahu teman-teman juga pada ngerasain juga nggak? Kayak sekolah-sekolah dulu kita SD, SMP, SMA, terus ganti SMP jadi SLTP, SMA Bener. ganti SMU. Apa RT. isinya sama aja. Sama aja. Terus iya, terus kelas 1 sekarang dulu sampai kelas 6 untuk SD. Ini kelas 1 SMP dibilang kelas 7. Isinya Hmm. sama aja. Iya, sampai anak sekarang tuh gue nggak ngerti dia, lu kelas berapa? Kelas 9. Hmm, Emang ada ya waktu baru pertama gue tahu gitu, kelas hmm. 9. Ada kelas 9. Nah itu sebenarnya koneksinya kemana gitu loh. Iya, Koneksinya lo kemana lo sih? lo sepakat nggak kalau itu jadi kita dibodohin ya dengan bahasa-bahasa ini ada kepentingan-kepentingan yang menurut gua sih yang kita nggak sadari juga sebetulnya. Tapi pemerintah itu pada pada melihat di sini ada peluang buat mereka, Hmm. wah ada perubahan ini, perlu budget lagi, perlu ini, perlu itu, perlu anggaran segala macam, akhirnya berubah. Mungkin bisa jadi ya, kita kan nggak tahu gitu. Kita kan ya mungkin teman-teman di rumah juga bisa mungkin merasakan hal yang sama gitu dari dulu. Kenapa istilah-istilah ini selalu berganti padahal isinya sama. Hmm. Selain isinya sama juga eh, nggak ada artinya gitu menurut gue sih. Menurut gue pribadi nggak terlalu berarti banget. Terus kalau nggak salah berubah lagi deh. Apa tuh? Jadi sekarang Iya, sekarang apa? berubah lagi. Banyak sih anak-anak muda sekarang istilah-istilah yang gue nggak tahu. Dan gue nggak tahu dia bilang apa. Ini apa ya? Ternyata itu gitu. Oh kalau dulu ini namanya gitu kan. Ini sekarang kalau nggak salah berubah jadi SMA lagi deh. Oh balik lagi jadinya. Mm-mm. Aneh kan? Ini gue buka di Google, Hmm. tulisannya nih SMA. Dulu kita sempat SMU. Hmm. SMU. Terus kayak apa nih? Hmm, lu tahu nggak? Sekolah kita bisa masuk mana aja, sekarang udah nggak bisa. Hmm. Ada radius lah, ada apalah. Jadi kayaknya kepintarannya murid-murid siswa-siswa itu berasa udah nggak ngaruh sekarang gitu. Kalau dulu kan beneran siswa yang berprestasi, nah itu tuh yang masuk sekolah-sekolah unggulan misalnya kayak gitu kan kalau dulu. Hmm. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa tuh. Nah, menurut lu bagusnya gimana, bro? Gue sih terganggu enggak sih, maksudnya keberatan dengan itu enggak. Cuman kalau itu dijadikan suatu bisnis, ya gue rasa akan sangat membingungkan sih generasi dari sebelum Nggak. gue atau sebelum gue Kalau gitu kan. kalau itu dibikin bisnis, kita dibodohin banget nggak sih? Dan kita dipaksa ngikutin loh. Hmm. Menurut teman-teman di rumah gimana? Kalau menurut lu bro? Kalau gue sih, gue pengen nentang sih sebetulnya. Cuman gimana ya? Mau ke siapa juga bingung. Hmm.
Karena setiap ini berubah terus. Kita dipaksa bayar, kita dipaksa beli, anak-anak sekolah setiap ini berubah, dari buku, Semuanya ada itu, kalau udah ada perubahan pasti semuanya. semuanya. Bahkan yang paling simpel deh gitu, anak sekolah sekarang setiap naik ke kelas harus ganti seragamnya yang coraknya berbeda lah, batiknya lain gitu gitu kan. Kalau Oke lah, zaman gua kan itu dari kebijakan sekolah, ya kan? Tapi kalau misalkan sampai ke kayak kurikulum ada pembaruan segala macam oke. Tapi kalau kulit depannya kebanyakan dirubah, ini itu, gue pikir kayak terlalu bisnis banget nggak sih? Biarpun simple, tapi duit semua tuh. Ini kalau gue ngomong pemerintah bajingan boleh nggak sih? banyak orang loh di situ gitu kan, yang tanda kutip bermain oknum-oknumnya gitu, atau siapapun Pasti, itu. pastilah bro. Nah, gue ini mungkin untuk nextnya gue punya rasa penasaran sih sebenarnya, bukan kata pemerintah yang Hmm, terjangkit dan udah pernah kena gitu, terus ada yang sembuh kan tuh, bener nggak? hmm, ya, Ada yang, nah, gue penasaran, yang sembuh itu punya handphone nggak, pernah nonton YouTube nggak gitu? Kalau oke. pernah, ada teman-teman mungkin di rumah yang udah pernah kena terus sembuh, bisa komen di bawah. Gue pengen tahu, gue pengen kumpulin orang-orang yang udah pernah kena COVID dan Hmm. sembuh. Nanti gue pengen tanyain gitu. Kalau bisa gue pengen gue datengin gitu loh. Tujuannya apa? Tuj- Gue pengen tahu Nah, sebenarnya bener nggak sih gitu loh. Karena gue sendiri pribadi, lu udah pernah bro ketemu orang yang kena gitu? gue Pernah sendiri kena? belum pernah ketemu. Nah, sama gue juga. Mungkin teman-teman di rumah pertanyaannya sama. Pernah nggak sih ketemu? Kalau ada, komen aja di bawah. Lo Untuk tahu nggak sih, banyak banget yang orang ngomong sakit terus meninggal, katanya dikasih duit, bro. Dikasih duit, ada yang dikasih 5 juta, ada yang dikasih 10 juta. ah, itu juga banyak tuh. Iya, Itu juga bahas gituan. buat mereka setuju kalau si yang sakit ini, meninggal ini, divonisnya itu COVID. Hmm, Itu kan betul, gue banyak banyak, banget. banyak Mungkin dari juga yang teman-teman kita ngobrol-ngobrol juga, pasti banyak juga obrolan ini kan. hmm, Kalau gue banyak rasa juga gue tuh. lihat juga di luaran orang udah pada keluar segala macem. Mungkin orang percaya atas COVID ini menurut gue udah tinggal 20% kali. 80% nggak percaya. Gak percaya apa bodo amat. Gue pikir nggak percaya bro. Kalau bodo amat, mungkin Hmm. mereka ada rasa takut juga. Nah kalau nggak percaya mungkin kayak gue kali ya. Gue salah satunya orang yang bertanya-tanya, sebenarnya bukan nggak percaya sih, cuman bertanya-tanya. Awalnya gue sempet takut gitu, tapi ke belakang kok gue nggak pernah nemuin ya gitu. Nggak pernah denger yang dekat-dekat sini, terus kayak yang di berita-berita itu dibawa gitu. Oh, nggak ada ya gitu. Cuman denger, ya akhirnya cuma jadi dengar-dengar gitu loh. Iya. Buktinya nggak pernah tahu. Ini sorry ya teman-teman ya, kita pakai masker bukan kita percaya. Oh enggak, cuman biar ganteng aja sih. Biar ganteng Itu aja. doang. Oke, gitu aja untuk bahasan kita kali ini. Mungkin buat pendengar, Oke guys. Panggilnya guys apa ya? pendengar dong, kan Oh dengar-dengar. pendengar. Oh ya dengar-dengar. Hmm, Awal mungkin ini agak sedikit kurang sempurna. Boleh di komen kalau ada kurangnya atau
Ada positifnya, apa negatifnya, silahkan di komen. Pokoknya ditunggu aja nanti video berikutnya dari kita. Yang pasti kita bakal bahas semuanya yang lagi panas, yang lagi hangat. Bahkan yang dari zaman purbakala kita bakal bahas di sini. Ya, gue pikir yang sekarang kita lagi bahas ini next video kita kayaknya bakalan kita kupas lebih dalam lagi kali ya bro ya. Benar, kita kumpulin dulu Ya, komen dari teman-teman juga, barangkali ada masukan, oke. ada Sip. ide atau pendapat. Oke, sampai ketemu lagi di next video.